Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ibu bapak hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ucapan la ilaha illallah yang kita ucapkan atau syahadat yang kita ucapkan itu artinya kita tidak menyembah Tuhan selain Allah. Kita tidak bergantung selain hanya kepada Allah. Tidak kita meminta rezeki selain hanya kepada Allah. Kita tidak melarikan persoalan selain hanya kepada Allah. Berakar dan berurat di dalam hati, membentuk kepribadian dan mewarnai kehidupan kita. Cuman sekarang, mohon maaf, sering kalau ucapan tasbih lancar, ucapan tahmid kita lancar, ucapan takbir lancar, bahkan kalau diucapkan la ilaha illallah itu kencang suaranya, tapi konsekuensi daripada kalimat syahadat itu kadang kita abaikan. Artinya di ucapan syahadatnya kita lancar, tapi ketika dagangan mau laris, pergi ke dukun, pergi ke mbah, pergi ke paranormal. Artinya tidak sinkron dengan ucapan yang kita ikrarkan tadi. Nah, makanya kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar ucapan, tapi bagaimana konsekuensinya dalam hidup kita. Olehnya itu kaum Quraisy, kafir Quraisy itu tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena konsekuensinya yang betul-betul kita harus hanya bergantung kepada Allah. Nah, mengapa banyak dari kita yang lancar mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi pengaplikasiannya masih kurang dalam hidup? Itu karena kita belum memahami atau kita belum mengenal makna la ilaha illallah itu. Jadi untuk bisa kita pahami betul, terapkan betul dalam kehidupan kita la ilaha illallah ini, itu perlu kita kenali, kita pahami. Ada syarat-syarat daripada la ilaha illallah itu. Nah, apa syarat la ilaha illallah itu? Satu, yaitu harus ada ilmu. Harus ada ilmu. Jadi kita mengaplikasikan la ilaha illallah itu, kita harus tahu betul makna kalimat itu. Kita harus kenal betul siapa Allah, sifat-sifat Allah, bagaimana nama Allah. Kita harus kenal betul tentang Allah ini. Kalau sudah kita kenal Allah, tahu ilmunya, baru muncul yang namanya keyakinan. Kita yakin bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Sebuah contoh, kita bisa tahu yang namanya kota New York itu dari mana. Kita tidak pernah ke sana, tapi kita yakin, kita tahu bahwa kota New York itu ada. Dari mana? Dari ilmu. Ilmunya bagaimana? Ada, Ustaz. New York itu ada. Kita lihat di peta, di geografi ada. Kota ini namanya New York. Sehingga muncul keyakinan. Nah, begitulah kita kenal Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki. Akhirnya kita yakin bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Kita kenal Allah melalui kitab suci Al-Quran. Jadi beda dengan orang-orang, misalnya orang-orang kafir, mohon maaf, mereka itu bukan ilmu yang dia gunakan, tapi dugaan-dugaan. Ketika ditanya, kamu kenapa menyembah batu, mengapa menyembah gunung, apa yang jawabannya? Jawabannya itu yang dilakukan nenek moyang kita. Nenek moyangmu belajar dari mana? Dari neneknya juga. Jadi hanya menduga-duga bahwa yang disembah adalah gunung lah, binatang lah, tanpa ada dasar yang jelas, tanpa ada dasar yang masuk akal. Hanya berdasarkan pradugaan, dugaan saja. Itulah disebut dalam Al-Quran bahwa mereka hanya landaskan dugaan-dugaan saja.
Jadi tidak bisa kita benar kalau hanya berdasarkan dugaan, tapi perlu ilmu. Nah, setelah kita tahu ilmunya, muncul keyakinan, lantas kita menerima apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, ketika sudah menerima, muncul tunduk dan taat kepada Allah. Jadi Allah perintahkan sholat, Allah perintahkan sedekah, Allah perintahkan zakat, perintahkan berbakti pada orang tua. Akhirnya kita menerima, kita tunduk, kita patuh. Mengapa? Itu kan perintah Allah. Nah, setelah kita tunduk dan patuh, muncul rasa jujur dan ikhlas, bahwasanya ini perintah dari Allah, ini yang terbaik buat kita. Kita laksanakan dengan jujur, kita laksanakan dengan ikhlas. Bayangkan ketika kita puasa, tidak ada seorang pun yang melihat, kita tidak makan, kita tidak minum. Kenapa? Karena kita ikhlas kepada Allah. Nah, setelah muncul jujur, setelah ada rasa jujur dan ikhlas, barulah sampai puncaknya, yaitu muncul rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru muncul rasa cinta. Jadi untuk bisa cinta kepada Allah, untuk bisa betul-betul mengaplikasikan kalimat la ilaha illallah, syaratnya ada 7. Berawal dari ilmu, kemudian muncul yakin, muncul menerima, muncul tunduk dan patuh, kemudian lalu muncul jujur dan ikhlas, hingga akhirnya muncul rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai sebuah contoh misalnya, ketika kita mau memperbaiki mobil atau motor, yang pertama kita lakukan tentu cari bengkel yang paling bagus, yang bisa. Bagaimana caranya? Kita cari ilmunya, bengkel mana yang paling bagus, bengkel mana yang bisa perbaiki mobil kita. Kita bertanya sana sini. Setelah kita tahu, oh bahwa bengkel yang bagus itu ini, akhirnya kita pergi ke sana. Kita yakin karena teman kita ada yang mobilnya berhasil diperbaiki di bengkel itu. Setelah kita yakin, si mekanik bengkel itu bilang, oh yang rusak ininya pak, businya. Akhirnya kita terima. Nah, kemudian kita ditanya harganya sekian, kita pun tunduk. Kita disuruh cek, tolong dinyalakan gasnya, kita nyalakan. Kita pun tunduk. Kemudian kita bayar dengan jujur, kita bayar dengan ikhlas. Akhirnya mobil kita bagus, mobil kita kembali baik, hilang rusaknya. Akhirnya disitulah kita tahu bahwa wah, bengkel ini tempat saya. Kalau lain kali ada apa-apa, saya lari ke bengkel ini. Begitu susunannya. Jadi yang namanya cinta tidak asal, tapi ada syaratnya yang kita harus lalui. Begitulah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalnya kita cukur, contoh lagi, kita cukur, kita cari tahu dulu di mana tempat cukur yang bagus. Setelah kita pergi, kita menerima rambut kita, dia komentar bukan cukurnya. Oh rambutnya apa, bagusnya seperti ini, dikasih model ini. Kita pun menerima. Kemudian kita oleh tukang cukur disuruh tunduk, kita ikut, kita patuh. Nah setelah itu selesai dicukur, barulah hasilnya bagus. Disitulah baru kita kagum bahwa wah, hasil cukurnya bagus. Nah begitu tidak kita dengan Allah. Mohon maaf, jangan sampai kita kalau kepada tukang cukur patuh dan taat, tapi kepada Allah kurang. Nah, jadi inilah syarat daripada la ilaha illallah itu. Bukan hanya berdasarkan langsung cinta, tapi ada syaratnya, yaitu ilmu, kemudian kita menerima, kita yakin, kita taat dan tunduk pada aturan Allah, kemudian kita ikhlas, akhirnya muncul rasa cinta kepada Allah. Hadirin ibu bapak sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Olehnya itu, mari kita kenali Allah. Supaya kuat kalimat syahadat ini dalam diri, kita kenali Allah. Bagaimana mengenali Allah? Buka Al-Quran. Al-Quran menjelaskan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh
Nah, di situ ayat kursi Allah memperkenalkan dirinya. Allah tiada Tuhan selain Dia. Dia yang tidak tidur, Dia yang tidak ngantuk, Dia terus mengurus makhluknya. Dia yang memiliki kekuasaan di langit dan di bumi. Jadi Allah memperkenalkan dirinya, Pak, dalam Al-Quran. Kita baca Al-Quran supaya kuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Bapak sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu, mari kita kembali yang kita lakukan betul-betul dekat dengan agama. Kita kenal Allah lebih dalam, karena semakin kita kenal Allah, insya Allah semakin kuat keyakinan kita dalam menjalani hidup ini, bahwasanya Allah selalu bersama kita. Jangan tergiur masalah dunia, jangan terpesona, jangan tertipu oleh dunia yang sementara ini. Dunia itu, kata Nabi, hina ya. Pernah suatu hari Nabi mengambil kambing cacat yang sudah jadi bangke. Itu ditanya kepada sahabat. Sahabatku, siapa yang mau membeli kambing ini? Kata sahabat, siapa yang mau beli ya Rasulullah? Kambing itu meskipun masih hidup tapi cacat, apalagi kalau sudah jadi bangke. Apa jawab Nabi? Beginilah dunia ini, lebih hina daripada kambing ini. Alhamdulillah. Olehnya itu kita istiqomah terus, apapun kondisinya kita tetap berada di jalan Allah, perkuat keyakinan kita, perkuat kita ilmu kita dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang kita cita-citakan, kita ingin meninggal dalam keadaan ucapan la ilaha illallah. Karena Nabi bersabda, man kana akhirul kalam la ilaha illallah dahalul jannah. Barang siapa yang meninggal dengan mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Itulah misi kita. Semoga kita diberi petunjuk dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.